Teman sekalian, ketika Anda mengikuti pelatihan ini secara online, kira-kira apa sih yang Anda harapkan dan kira-kira Anda mau jadi apa? Sederhananya, teman sekalian, di pelatihan ini saya akan menjadikan Anda sebagai seorang financial planner, sebagai seorang perencana keuangan. Ya, mungkin di awal-awal Anda mungkin belum bisa membantu orang lain, tetapi minimal Anda harus bisa membantu diri Anda sendiri ataupun membantu keluarga Anda dan orang-orang terdekat Anda. Jadi, kira-kira Anda mau jadi apa? Anda mau jadi punya sebuah profesi yang baru sebagai seorang financial planner dan mengikuti pelatihan online saya ini. Nah, ketika kita bicara perencana keuangan atau financial planner, itu adalah sebuah profesi. Ya, profesi itu mirip dengan profesi-profesi yang lainnya gitu ya. Dan setiap profesi itu pasti punya alat kerja. Kira-kira apa sih alat kerja masing-masing profesi? Mari kita lihat contoh sebagai berikut ini. Apa alat kerja mereka gitu ya? Nih, seorang mekanik, kira-kira apa alat kerjanya? Ya, seperti yang dia pegang gitu ya. Kunci pas, ada kunci Inggris, kemudian ada dongkrak, ya, ada hidrolik. Itu adalah alat-alat kerja menjadi sebagai seorang mekanik. Kemudian kalau sebagai seorang seperti ini, sebagai seorang chef gitu ya, atau sebagai seorang koki, kira-kira apa alat kerjanya? Itu yang dia pegang ya, panci ya, penggorengan, kemudian wajan, kemudian kompor, oven. Itu adalah alat-alat kerja sebagai seorang koki. Nah, kalau alat kerja sebagai profesi ini, sebagai seorang profesi dokter, itu yang nempel di lehernya. Stetoskop itu adalah alat kerja dia, jarum suntik, kemudian tensimeter, kemudian alat temperatur, dan seterusnya. Itulah alat kerja seorang dokter. Jadi kalau kita perhatikan yang namanya sebuah profesi, itu pasti ada alat kerjanya. Oke? Nah, sekarang kalau kita mau jadi seorang financial planner atau menjadi seorang perencana keuangan, menjadi seorang profesi financial planner, kira-kira ada nggak alat kerjanya kita? Jawabannya ada. Tapi mungkin Anda berkata alat kerjanya kalkulator ya? Bukan gitu ya, itu hanya alat bantu saja. Perencanaan keuangan ini adalah sektornya sektor jasa ya, dan kalau sektor jasa maka alat kerjanya pun tidak berbentuk fisik gitu ya. Nah, kira-kira apa alat kerjanya? Alat kerjanya hanya ada dua saja. Yang pertama, alat kerja kita sebagai profesi seorang financial planner adalah keran. Yes, keran. Nah, kalau Anda dengar kata keran, kira-kira apa yang ada di kepala Anda? Ya, keran yang nempel di tembok-tembok, di dinding-dinding, betul? Nah, keran itu fungsinya apa? Untuk mengalirkan air. Jadi kalau kita bicara tentang keran, berarti tentang air gitu ya, berarti ada sumber airnya, kemudian ada pompa yang menarik air tersebut, kemudian disimpan di toren, kemudian didistribusikan ke kamar mandi, ke dapur, ke taman, dan kemana-mana lewat sebuah keran untuk mendistribusikan airnya. Nah, teman sekalian, itu bicara tentang keran air. Kalau di perencanaan keuangan, keran apa? Keran uang. Yes, keran uang dalam bahasa kerennya disebut dengan aliran kas, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan cash flow. Jadi ini adalah alat kerja kita yang pertama sebagai seorang financial planner. Ini harus kita utak-utik setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan gitu ya. Yang pertama adalah cash flow. Nah, cash flow ini seperti air gitu ya, seperti keran air, artinya fungsinya adalah mengalirkan sesuatu. Nah, kalau aliran kas, apa yang dialirkan? Yang dialirkan adalah uang. Berarti mulai dari mana? Mulai dari ada pemasukannya. Nanti pemasukan kita gunakan istilah double, triple, plus. Kemudian uang tersebut kita keluarkan. Ada keran-kerannya. Ada keran 10, ada keran 20, ada keran 30, dan ada keran 40. Itu adalah alat kerja kita yang pertama, keran, atau disebut dengan aliran kas atau cash flow. Sekarang kita coba lihat alat kerja kita yang kedua, yaitu apa? Timbangan. Yes, timbangan. Seperti yang teman-teman pasti sudah bayangin, timbangan gitu ya. Ya, tapi bayang timbangannya jangan timbangan digital, tapi timbangan yang masih zaman dulu gitu ya, ada kiri dan ada kanan. Kira-kira apa yang mau ditimbang? Yang mau ditimbang itu ada dua. Yang pertama adalah harta kita di sisi sebelah kiri, dan utang kita atau kewajiban kita di sisi sebelah kanan. Nah, teman sekalian, itu adalah alat kerja kita. Hanya ada dua. Yang pertama adalah cash flow, yang kedua adalah neraca atau timbangan, di mana cash flow kita mengatur bagaimana uang masuk dan mengatur uang keluar. Kemudian neraca atau timbangan, kita mau menimbang berapa banyak harta kita dan berapa banyak utang ataupun kewajiban kita. Nah, teman sekalian, sekarang mari kita lihat lebih detail satu persatu cash flow itu apa, kemudian neraca itu apa. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu adalah cash flow planning. Kita bicara tentang pemasukan. Nah, bicara pemasukan, saya punya prinsip, saya punya metodologi, atau saya punya istilah dengan yang namanya adalah double, triple, plus. Nah, kira-kira apa sih double, triple, plus gitu ya? Jadi, pemasukan kita atau income kita itu harus punya double. Artinya ada pemasukan yang aktif dan ada pemasukan yang pasif.
Kemudian kita juga harus punya pemasukan triple. Triple itu artinya apa? Ada pemasukan harian, ada pemasukan bulanan, dan ada pemasukan tahunan. Plus satu lagi disebut dengan bless gitu ya, atau berkat Tuhan, yaitu adalah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, sekarang kita coba lihat satu persatu lebih detail. Apa yang disebut dengan double income? Double income itu artinya ada passive income dan ada active income. Kira-kira apa sih? Active income itu definisinya adalah kita bekerja dulu dalam periode waktu tertentu, baru mendapatkan income, baru mendapatkan uang. Contohnya adalah karyawan. Jadi kalau Anda sebagai karyawan kan Anda kerja 1 bulan. 1 bulan selesai bekerja, maka Anda baru dapat gaji. Itu namanya adalah sebagai active income. Kemudian ojek online gitu ya. Dia ngantar penumpang dulu, setelah penumpang sampai baru dia dapat uang. Jadi dia bekerja dulu baru dapat uang. Atau dokter, ya, dia periksa sana periksa sini gitu ya, sampai dia kasih resep, pasien pulang baru dia mendapatkan uang. Atau sebagai trainer seperti saya, itu sebagai sebuah profesi yang disebut dengan active income. Jadi saya harus bekerja dulu baru mendapatkan uang. Nah, kemudian yang kedua adalah passive income. Nah, passive income itu apa? Kita tidak perlu bekerja tetapi income masih tetap dapat. Wah, enak kan gitu ya. Bahasa sederhananya, ya kita tidur-tiduran pun duitnya tetap dapat. Contohnya apa sih yang disebut passive income? Itulah bunga deposito. Maksudnya bunga deposito seperti apa? Kalau kita punya uang, kita taruh di bank, kita taruh di deposito, katakanlah setiap bulan kita mendapatkan bunga 5%. Maka kita mau ngapain pun dalam 1 bulan tersebut, mau jungkir balik, mau tidur, mau pergi jalan-jalan gitu ya, pada akhir bulan atau akhir periode 1 bulan berikutnya, saya akan mendapatkan bunga 5% dari deposito saya. Itu contoh passive income yang betul-betul pasif gitu ya, nggak ngapa-ngapain dapat uang. Kemudian contoh yang lain lagi adalah royalti. Ya, dulu saya nerbitin sebuah buku yang judul Nasibmu di Dompetmu. Ya, selesai nulis, ya saya serahkan ke penerbit berikutnya yang berpikir bagaimana menjual buku saya. Dan ketika buku saya terjual, saya mendapatkan royalti dari si distributor tersebut. Nah, sampai sekarang saya pun masih dapat royalti dari penjualan buku, tidak secara fisik tetapi penjualan buku secara digital. Atau contoh yang lain lagi, passive income adalah kontrakan rumah. Ya, saya punya rumah yang tidak digunakan, kemudian saya kontrakkan setiap tahun saya dapat tanpa saya terlibat di dalam operasionalnya. Nah, itu adalah double. Kemudian berikutnya adalah triple. Ya, triple itu artinya ada yang disebut dengan income harian. Income harian adalah income atau duit yang masuknya sehari sekali. Contohnya apa? Toko kelontong, ya, toko sembako, restoran, kemudian hotel, kemudian ojek online, dokter. Ya, dokter yang di klinik gitu ya, mungkin bukan di rumah sakit. Atau Anda yang punya salon, ya, setiap hari ada customer datang, Anda dapat duit. Atau cuci mobil ataupun cuci motor. Itu adalah pekerja-pekerja ataupun profesi-profesi yang biasanya income-nya adalah income harian. Nah, teman sekalian, kira-kira Anda punya nggak income harian Anda? Kemudian, kita lihat lagi yang kedua adalah income bulanan. Kalau income bulanan ini berarti duitnya masuknya sebulan sekali. Contohnya sebagai apa? Sebagai seorang karyawan. Ya, sebagai seorang karyawan, kita bekerja sebulan, kemudian bulan berikutnya kita dapat uang. Atau masih karyawan juga, tapi statusnya sebagai pegawai negeri. Atau saya punya kos-kosan. Ya, kalau tadi di income harian hotel, itu sama-sama properti gitu ya, tapi hotel income-nya harian. Tetapi kalau yang namanya kos-kosan biasanya dapat income-nya income bulanan. Kemudian contoh income bulanan yang lain adalah deposito. Ya, deposito itu biasanya bunganya sebulan sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah income-nya income tahunan. Jadi duitnya masuknya setahun sekali. Contohnya apa? THR, ya, kemudian dividen, kemudian jualan trompet, ya, plus juga Anda punya kontrakan. Nah, jadi kalau bicara properti lengkap tuh. Kalau properti bisa jadi sebagai income harian, yes, jadikan hotel. Properti dijadikan sebagai income bulanan, yes, bisa sebagai kos-kosan. Dan properti ataupun rumah dijadikan sebagai income tahunan juga bisa dari kontrakan rumah. Nah, pertanyaannya berikutnya teman sekalian, kira-kira Anda punya yang mana? Harian, bulanan, atau tahunan? Dan kalau suruh pilih, enakan yang mana? Kalau Anda berkata enakan yang bulanan, salah. Kalau Anda berkata enakan yang tahunan, juga salah. Kalau Anda berkata yang harian, juga salah. Yang enak yang mana? Yang enak tiga-tiganya dapat. Betul nggak? Nah, maka kalau tiga-tiganya dapat, tiga-tiganya ada, itu adalah yang paling enak. Maka Anda harus punya double income, punya active income, punya passive income, juga punya triple income, yang harian, yang bulanan, dan juga yang tahunan. Plus, satu lagi adalah disebut dengan rezeki Tuhan, atau
plus blessed income. Ya, blessed itu artinya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang berikan pada kita, rezeki kepada kita. Ya, dan biasanya rezeki Tuhan ini adalah disebut dengan plus blessed income. Ini adalah rezeki yang tidak terduga yang Tuhan berikan kepada kita di waktu yang tidak terduga, juga mungkin dalam besaran yang juga tidak terduga. Dan ini biasanya kita dapatkan bentuk contohnya, misalkan dapat warisan dari orang tua kita, misalkan dapat bonus. Ya, saya suka menyebut bonus itu sebagai blessed income. Kenapa? Karena yang namanya bonus, apalagi sebagai karyawan, itu adalah bukan sesuatu yang pasti ada. Jadi kalau Anda tahun ini dapat bonus, anggaplah itu sebagai rezeki Tuhan kepada Anda. Oke, kemudian dapat dividen juga dari sebuah saham yang Anda punya, ataupun sifat yang lain lagi adalah dari door prize yang mungkin Anda bisa dapatkan. Nah, teman sekalian, sekali lagi, ini adalah yang Anda harus miliki semua. Oke, kalau yang plus itu oke lah, mungkin rezeki Tuhan, tetapi yang harus Anda punya adalah yang double dan triple Anda harus punya. Sekarang Anda coba cek dalam diri Anda masing-masing, di keluarga Anda masing-masing, mungkin istri Anda atau suami Anda, coba Anda cek, active income punya nggak? Ya, kalau belum punya, coba cari. Yang kedua adalah passive income, punya nggak? Ya, kalau belum punya passive income, juga pikir kira-kira apa yang bisa Anda lakukan. Tapi rata-rata sih orang pasti yang namanya active income pasti dapat gitu ya. Nggak ada yang active income-nya nggak dapat, kecuali nganggur kan gitu. Tapi kalau passive income ini belum tentu semua orang dapat. Nah, tugas Anda adalah coba pikir kira-kira passive income apa yang bisa saya lakukan. Kemudian, apakah sudah punya income harian? Kemudian, apakah sudah punya income bulanan? Apakah sudah punya income tahunan? Jadi, income pasif dan aktif tadi bisa mungkin harian yang sifatnya pasif, mungkin juga bisa dapat yang bulanannya aktif, kemudian juga mungkin dapat tahunannya yang aktif. Tapi akan lebih enak lagi kalau seandainya harian ada yang aktifnya, ada yang pasifnya. Yang bulanan yang pasifnya ada, yang aktifnya ada, yang tahunan yang pasifnya ada, yang aktifnya ada. Itu sesuatu yang lebih luar biasa. Nah, maka teman sekalian, bicara tentang pemasukan, kita mau duitnya banyak. Betul ya, kita setuju mau income-nya gede. Nah, kalau income-nya gede, maka kita harus punya penampungan yang juga besar. Nah, kalau punya penampungan yang besar, pastikan Anda jalankan dan Anda coba usahakan prinsip double dan triple ini. Plus, nanti kita berdoa supaya kita dapat plus blessed income atau yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, nah inilah kita bicara tentang pemasukan. Berikutnya kita masuk ke cash flow planning yang bagian kedua adalah pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran ini kita gunakan filosofi 10, 20, 30, dan 40. Artinya apa? 10 buat amal dan sosial, kemudian 20% buat tabungan dan buat investasi, kemudian 30 buat bayar cicilan utang, dan 40 adalah buat rumah tangga dan pribadi. Maksudnya seperti apa? Nih, detailnya kayak gini. Ya, jadi kalau kita terima gaji gitu ya, maka 10%-nya kita usahakan, kita upayakan, kita berikan untuk amal dan sosial. Ya, kenapa? Karena kita percaya rezeki pun juga dapatnya dari Tuhan, betul nggak? Nah, maka contohnya apa yang disebut dengan amal dan sosial ini? Ya, buat amal itu sendiri, buat zakat gitu ya, buat infak, buat sedekah, buat bantuan keluarga. Artinya mungkin Anda bantu orang tua Anda, bantu adik Anda, mungkin bantu kakak Anda, ataupun bantu yang lain-lainnya. Plus juga yang sifatnya sosial, ya, misalnya buat arisan, buat hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun. Itu kurang lebih sekitar 10% dari apa yang kita dapatkan atau apa yang kita keluarkan setiap bulannya. Kemudian 20% adalah yang kita gunakan untuk tabungan, untuk investasi, dan buat bayar asuransi. Contohnya buat tabungan apa sih? Contohnya buat tabungan dana darurat, ya, atau tabungan buat DP mau beli rumah, atau tabungan buat ibadah haji gitu ya. Juga buat investasi, misalnya investasi buat pendidikan anak, ya, buat pensiun kita, dan juga plus biaya-biaya kita perlu keluarkan untuk bayar asuransi. Ya, mungkin Anda perlu bayar premi asuransi kesehatan, bayar premi asuransi jiwa, dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya adalah 30% pengeluaran kita gunakan untuk cicilan utang. Untuk cicilan utang apa? Yang pasti adalah cicilan utang yang diperbolehkan ada dua, adalah satu adalah cicilan KPR, artinya cicilan kredit kepemilikan rumah. Oke, dan yang kedua adalah cicilan KKB. Ya, KKB ini artinya apa? Kredit kendaraan bermotor. Boleh Anda ambil, Anda boleh utang rumah, Anda boleh utang kendaraan bermotor, dan itu kurang lebih rasionya adalah 30% dari income yang Anda dapatkan setiap bulan, atau dari total 30% yang Anda keluarkan setiap bulan. Kemudian sisanya 40% itu kita pakai buat kebutuhan rumah tangga, plus juga untuk kebutuhan pribadi kita masing-masing. Contoh rumah tangga itu buat apa? Ya buat makan keluarga gitu ya, buat makan sehari-hari di rumah. Kemudian juga buat jalan-jalan keluarga, mungkin di weekend, kebutuhan rumah tangga gitu ya, buat beli alat-alat cuci lah, macem-macem lah gitu ya. Kemudian buat transportasi, ataupun juga untuk yang pribadi kita, misalkan buat hobi-hobi kita. Nah, jadi teman sekalian, itu adalah
bagaimana cara kita mengeluarkan uang kita dengan prinsip 10, 20, 30, dan 40. Dan kalau kita bicara di cash flow planning, maka objektifnya atau targetnya adalah kita harus bisa positif cash flow. Positif cash flow artinya apa? Pemasukannya harus lebih besar daripada pengeluaran. Itulah target kita yang pertama. Maka saya bilang kepada Anda tadi, ini alat kerja kita, itu yang harus Anda pelototin ya, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan gitu ya, harus pelototin. Pastikan supaya bisa positif cash flow. Oke? Ini adalah bicara tentang cash flow atau bicara tentang keran air kita. Keran uang kita. Oke, berikutnya kita bicara tentang neraca. Nah, bicara tentang neraca ini berarti kita mau nimbang, betul ya? Apa yang mau kita timbang? Yang pertama kita mau timbang adalah harta kita, dan yang kedua yang mau kita timbang adalah kewajiban ataupun utang kita. Nah, kalau bicara harta, kita hanya klasifikasi harta itu menjadi 3 bagian saja. Yang pertama adalah harta dalam bentuk tunai dan tabungan. Yang kedua adalah harta dalam bentuk aset pribadi, dan yang ketiga adalah harta atau disebut dengan aset investasi. Saya jelasin pada Anda lebih detail nanti ya. Kemudian utang itu kita hanya bagi 2, utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Oke, setelah kita coba lihat lebih detail, apa sih harta itu maksudnya? Oke, yang pertama adalah harta tunai atau aset tunai. Aset tunai adalah harta yang berupa uang tunai. Ya, uang tunai itu berarti uang yang ada di dompet Anda, uang yang mungkin ada simpan di rumah Anda, di bawah bantal Anda, ya di lemari Anda gitu ya. Jadi uang tunai. Atau uang yang ada di tabungan. Berarti tabungan yang di mana? Ya tabungan berarti bisa di celengan, juga bisa juga yang ada di bank gitu ya. Ini definisi tabungan. Atau sesuatu yang setara dengan tabungan. Contohnya yang paling umum adalah deposito. Itu adalah contoh aset tunai atau harta tunai dan harta dalam bentuk tabungan. Oke? Kemudian yang kedua adalah harta pribadi atau aset pribadi. Nah, kalau harta pribadi, aset pribadi ini adalah apa? Harta yang kita gunakan secara pribadi dan tidak ada intensi untuk kita jual di kemudian hari untuk cari keuntungan. Artinya, aset pribadi adalah aset yang memang kita pakai, tidak tujuannya buat kita jual. Contohnya apa? Contohnya adalah rumah yang kita tempati. Ya, rumah kita tempatin kan memang tujuannya buat kita pakai dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tidak ada intensi kita mau jual rumah kita. Oke? Kecuali kita mau jual rumah kita cari lagi sesuatu yang baru. Tapi tujuannya biasanya bukan buat cari untung. Oke? Nah, contoh aset pribadi itu selain rumah, ya bisa juga kendaraan. Itu adalah contoh aset pribadi yang kita pakai sehari-hari. Tujuannya tidak untuk diperjualbelikan. Nah, sedangkan aset investasi adalah harta yang dimiliki atau yang kita koleksi yang tujuannya memang untuk dijual kembali di masa yang akan datang. Contohnya apa? Saya sudah punya rumah, saya tempatin sekarang itu sebagai rumah pribadi saya, sebagai aset pribadi saya. Kemudian saya dapat blessed money, misalnya dapat rezeki dari Tuhan gitu ya, dapat warisan, dapat bonus gitu ya, saya belikan rumah kedua saya. Di mana rumah kedua saya ini saya sebut sebagai aset investasi. Tujuannya apa? Memang saya beli, tujuannya nanti saya mau jual kembali ketika harganya sudah menjadi semakin tinggi. Nah, teman sekalian, itulah yang disebut dengan harta atau aset. Jadi ada aset tunai, aset pribadi, dan juga aset investasi. Kemudian kita bicara masalah utang. Ya, utang itu hanya ada 2 saja, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, definisinya simpel saja. Pendek panjang itu bicara tentang jangka waktu. Ya, kalau di bawah 5 tahun kita sebut dengan utang jangka pendek. Dan kalau di atas 5 tahun biasa kita definisikan sebagai utang jangka panjang. Nah, kira-kira itulah yang disebut dengan neraca. Tujuannya apa dari neraca ini? Tujuan dari neraca ini adalah bagaimana kita harus positif kekayaan bersih. Ya, kekayaan bersih itu apa? Kekayaan bersih itulah harta dikurangi dengan utang. Yaitu disebut dengan kekayaan bersih, dan ini harus positif. Ya, kalau tadi cash flow harus positif, ya artinya cash flow positif, pemasukan lebih gede daripada pengeluaran. Nah, kalau kekayaan bersih positif itu artinya harta yang lebih besar daripada utang kita. Oke? Nah, kira-kira ini kita baru bicara dua alat kerja kita ya, seolah-olah ini 2 bagian yang terpisah. Apakah ini 2 bagian yang sebenarnya saling terintegrasi? Jawabannya yes, sangat terintegrasi sebagai satu buah sistem gitu ya. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya dan bagaimana cara melihatnya gitu. Mari kita coba lihat gambar ini. Ini gambar apa? Inilah gambar cash flow ya, ada pemasukan dan juga ada pengeluaran. Pemasukan tadi ada double, triple, plus, kemudian pengeluaran ada 10, 20, 30, dan 40. Targetnya apa?
harus positif. Oke? Nah, kemudian kita lihat alat yang kedua adalah harta kita dan juga kewajiban kita dan utang kita. Tadi saya berkata pada Anda, kalau kita punya cash flow tujuannya harus positif cash flow, betul ya? Nah, kalau positif cash flow artinya pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Berarti kan ada uang lebih. Uang lebih yang bisa kita pakai buat tabungan dan juga kita bisa pakai buat investasi. Nah, coba Anda perhatikan di neraca kita. Kalau seandainya pada bulan ini saya punya positif cash flow gitu ya, ada yang buat ditabung, udah gitu positif lagi ada lebih, sehingga saya bisa menambah tabungan saya. Maka yang bertambah itu apa? Di neraca kita. Yang bertambah di neraca kita, yes betul, adalah aset tunai kita akan bertambah, tabungan kita akan bertambah, betul ya? Dan kalau ini terjadi, berikutnya terjadi lagi, maka apa yang akan terjadi dalam keuangan kita? Harta kita akan semakin besar. Betul? Nah, teman sekalian, kita juga sepakat yang namanya hidup ini kan ada batasnya. Yang namanya bekerja juga ada batasnya. Maka di usia tertentu kan usia 55, maka kita akan punya problem dengan pemasukan. Kenapa? Kita akan hidupnya masuk ke dunia pensiun, artinya kita mungkin tidak dapat pemasukan lagi. Nah, kalau gitu, waktu kita pensiun nanti pemasukan nggak ada, apa yang mesti kita lakukan? Kita hanya berdoa dan berharap saja supaya kita hidupnya di masa pensiun bisa dibiayai oleh harta dan aset kita. Oke? Dengan syarat apa? Dengan syarat kalau kita punya positif cash flow dan kita punya positif kekayaan bersih. Maka kalau kita punya positif cash flow, maka harta kita bertambah, akan terakumulasi, dan inilah yang nanti akan membiayai hidup kita di masa kita pensiun. Jadi bicara perencanaan keuangan, bukan bicara sesuatu yang sifatnya jangka pendek, tapi kita bicara sesuatu yang sifat jangka panjang sampai dengan kita pensiun. Bahkan goal ultimate dari perencanaan keuangan adalah bagaimana kita bisa pensiun secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain, punya uang yang cukup, punya harta yang banyak, juga punya warisan yang kita bisa bagikan pada anak-anak kita. Oke, itu kalau positif cash flow. Sekarang coba Anda pikirkan, apa yang terjadi kalau negatif cash flow? Negatif cash flow artinya apa? Pengeluarannya lebih gede dari pemasukannya, minus, duitnya nggak cukup, betul? Nah, kalau duitnya nggak cukup, kira-kira apa yang dilakukan terhadap neraca ini? Kalau duitnya nggak cukup untuk biaya hidup, ya sebulan nggak cukup, maka yang terjadi kemungkinan kan ada dua. Satu, hartanya diambil, dijual, betul ya? Atau kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua adalah utangnya yang justru akan bertambah, minta pinjaman, minta utang lagi. Nah, maka teman sekalian, kalau negatif cash flow sekali, ya mungkin nggak jadi problem. Tapi kalau negatif cash flow-nya berulang terus gitu ya, maka Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Lama-lama hartanya akan semakin habis. Kemudian yang terjadi sebaliknya, utangnya malah semakin bertambah. Maka teman sekalian, itulah yang disebut dengan ibu dari segala permasalahan keuangan. Itu apa? Cash flow minus. Kalau dalam penyakit kita kenal yang namanya diabetes. Ya, diabetes itu disebut dengan ibu dari segala penyakit. Kenapa? Kalau kena diabetes, maka rembetannya macam-macam bisa sakit. Nah, kalau di perencanaan keuangan, yang menjadi problemnya, yang kita harus hindarin adalah yang namanya negatif cash flow. Itu adalah ibu dari segala problem keuangan. Maka, kalau demikian, kita bicara perencanaan keuangan, tujuan kita tadi ending adalah bagaimana pensiun secara mandiri, tetapi startingnya dari mana? Startingnya adalah mulai dari bagaimana kita mengatur dan mengelola cash flow kita. Oke, nah teman sekalian, ini adalah 4 pilar atau 4 area perencanaan keuangan yang berasal dari mana? Yang berasal dari 2 alat kerja kita. Apa saja areanya? Yang pertama adalah area pemasukan, kemudian yang kedua adalah area pengeluaran, yang ketiga adalah area harta, yang keempat adalah area utang. Jadi itulah yang harus kita obok-obok, yang harus kita kelola, yang harus kita maintain, harus kita manage terus setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Oke, nanti di video-video berikutnya ya kita hanya fokus pada 4 hal ini saja. Bagaimana mengelola pemasukan, bagaimana mengelola pengeluaran, bagaimana mengelola harta, dan bagaimana mengelola utang. Sebagai ringkasannya, sebagai sebuah kesimpulannya gitu ya, kira-kira apa sih mengelola pemasukan supaya pemasukannya makin gede gitu ya. Saya gunakan istilahnya adalah dengan prinsipnya adalah 3P. 3P itu artinya apa? Untuk mendapatkan pemasukan yang banyak, uang yang banyak, kita harus menjadi orang yang positif. Ya, kebetulan saya belajar hipnosis, saya belajar NLP, saya tahu orang yang berpikirnya positif itu gampang narik rezeki. Oke. Kemudian yang kedua adalah selain kita positif, kita harus jadi orang yang produktif. Artinya harus terus berusaha ya, harus ulet ya, harus tekun gitu ya, harus terus mencoba gitu ya. Dan ketiga, kita juga percaya semuanya harus diiringi dengan sebuah doa. Oke. Itu adalah bagaimana kita mengelola pemasukan. Positif mindset ya,
productive activity, dan kita terus berdoa. Kemudian bagaimana memanage pengeluaran? Memanage pengeluaran ini simpel saja, kita harus bisa membedakan dan mengatur gaya hidup kita. Bisa membedakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan. Oke. Kemudian masalah harta, apa yang mesti kita lakukan? Bicara harta inilah yang pertama kita harus berpikir bagaimana mempertahankannya. Ya, jadi jangan sampai harta kita ini malah semakin berkurang. Kita harus berpikir bagaimana mempertahankannya, minimal nilainya sama. Dan habis itu kita berpikir bagaimana caranya mengembangkan harta kita, mengembangkan aset kita supaya makin hari makin banyak dan makin banyak. Oke? Dan yang keempat, masalah utang, apa yang mesti kita lakukan? Kita harus berani menunda kesenangan. Nah, teman sekalian, ini adalah 4 area perencanaan keuangan yang akan kita bahas lebih detail nanti di video-video yang akan datang. Oke, habis ini kita mau ngapain? Habis ini kita mau bedah yang namanya cash flow lebih detail, dan juga kita mau bedah neraca kita secara lebih detail, dan kita pengen tahu saat ini kondisi keuangan kita sehat atau tidak. Terima kasih teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya dengan saya, Andreas Hartono.